Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kembali lagi di channel Akice. Jadi di video kali ini kita akan membahas tuntas tentang soal TPS, materi himpunan irisan gabungan. Jadi nanti kita akan bahas materinya, kemudian bentuk soalnya seperti apa, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi nanti kita gunakan dua cara nih ya. Cara yang pertama bisa menggunakan teknik penomoran. Cara yang kedua menggunakan gambar. Seperti apa nanti penyelesaiannya, ditonton setiap langkahnya. Oke, kita lihat materinya dulu. Ya, jadi yang perlu kalian ingat sebenarnya cuma sedikit ya, hanya sederhana saja. Yang pertama, irisan dua buah himpunan ya. A iris B. Gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Ini ada himpunan A, ini ada himpunan B. Irisannya yang mana? Yang ini yang diarsir merah ya. Jadi yang namanya irisan itu kan yang ada di kedua-duanya, kan gitu ya. Ini jika menggunakan gambar. Nah, gimana jika menggunakan anggota elemen-elemen dari himpunan tersebut? Contoh nih, jika himpunan A itu elemennya 1, 2, 3, himpunan B 3, 4, 5, maka A iris B itu sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 itu ada di kedua himpunan tersebut. 3. Kalau 1 enggak, ya kan? Yang ada hanya 3. Sehingga A iris B sama dengan 3. Oke? Kemudian yang kedua itu adalah gabungan dua himpunan. Ya, simbolnya seperti ini. A gabung B. Gambarnya seperti apa sih? Nah, seperti ini ya. Jadi ini ada himpunan A, ini ada himpunan B. Jadi kalau digabung berarti semuanya digabung ya. Himpunannya kalau sudah digabung ya seperti ini, yang diarsir berwarna biru. Nah, jika menggunakan elemen-elemen dari anggota himpunan tersebut, maka A gabung B-nya seperti ini ya. Himpunan A kita ketahui 1, 2, 3, himpunan B 3, 4, 5. Maka A gabung B 1, 2, 3, 4, 5. 3-nya cukup ditulis sekali saja. Kenapa? Karena dia sama. Ya, cukup ditulis sekali. A gabung B. Oke, materinya jelas ya. Jadi materinya ini aja. Sekarang kita lihat nih bentuk soalnya seperti apa ya. Bentuk soalnya seperti apa? Pada diagram Venn di bawah ini, daerah yang diarsir itu merupakan titik-titik-titik ya. Ini option pilihannya. Jadi di sini dilihat bahwa yang diarsir itu yang berwarna merah ini ya. Yang sesuai dengan gambar ini yang mana? Gitu ya. Jadi cara yang pertama kita menggunakan teknik penomoran ya. Teknik penomoran cara yang pertama. Ini kalau kita gambar ulang seperti ini, himpunan A, himpunan B, himpunan C ya. Ini kan ada beberapa daerah nih terpisah ya. Kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bebas ya, penomorannya bebas. Yang penting tidak kembar. Kalau mau dasarnya 1 boleh juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah daerah. Nah, dari gambar ini kan bisa kita lihat bahwa himpunan A itu 1, 2, 3, 4. A ini kan semuanya nih ya. Yang ada hanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B 2, 3, 5, 6. Himpunan C 3, 4, 6, 7. Sampai sini jelas ya? Oke, jelas. Nah, sekarang kita analisis per butir soalnya ya, analisis per butir soalnya. Yang kita lihat option A dulu ya. Option A gabung B gabung C. Apa maksudnya? Berarti tinggal digabung ke semuanya. Kalau digabung semuanya kan berarti semuanya kena nih, semua angkanya kena. Ya udah, berarti A gabung B gabung C-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan gitu ya. Nah, sedangkan yang diminta itu kan yang arsirannya seperti ini ya. Kalau kita lihat harusnya hasil akhirnya itu adalah 2, 3, 4 sesuai dengan gambar 2, 3, 4. Tapi di sini yang option A diperoleh 1 sampai 7. Berarti option A bukan jawabannya. Jelas? Oke, jelas ya. Sekarang kita lihat yang option B. A iris B iris C. Ya, A iris B iris C. Apa dia irisannya? Irisannya itu kan yang ada di ketiga-tiganya berarti ya. Kalau kita lihat di sini himpunan A, himpunan B, himpunan C. Yang ada di ketiga-tiganya itu apa? 3 kan? 3. Ini ada 3, ini ada 3, ini juga ada 3. Sehingga A iris B iris C itu adalah 3. Berarti bukan jawabannya.
karena harusnya yang diminta 2, 3, 4. Jelas ya. Kita lihat yang option C. Nah, berbeda bentuk yang option C nih. Jadi ada yang di dalam kurung. A digabung B iris C. Jadi kita lihat dulu yang di dalam kurungnya, selesaikan dulu. B iris C-nya itu berapa? Ya, B iris C. Berarti lihat B sama C. Yang ada di kedua-duanya adalah 3 sama 6. Sehingga B iris C-nya 3 dan 6. Baru kemudian digabung. B iris C ini digabung dengan himpunan A yang ini. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau digabung apa jadinya? 1, 2, 3, 4, 6. Kan gitu ya? 1, 2, 3, 4, 6. 3-nya ditulis sekali. Betul enggak nih? Salah ya, karena yang diminta 2, 3, 4. Kita lihat option D. Sama, selesaikan dulu yang di dalam kurungnya nih. B gabung C. B digabung dengan C, maka diperoleh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru diiris ya. Jadi ini diiris nih. A diiris dengan B gabung C. Apa irisannya? Ternyata diperoleh 2, 3, 4 yang ada di B gabung C dan yang ada di himpunan A. 2, 3, 4. Sama enggak dengan yang diminta soal? Sama. Berarti jawabannya adalah D. Jelas ya? Nah, jadi seperti itu yang di penawaran. Tapi kita lihat juga nih, option itu seperti apa sih hasilnya gitu ya. Nah, sama juga caranya. A iris C dicari, ternyata diperoleh 3, 4. Kemudian jika digabungkan dengan himpunan B, maka diperoleh 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, sangat jauh berbeda dengan yang diminta soal. Sehingga tadi dengan teknik penomoran diperoleh jawabannya adalah D. Jadi itu langkah cara yang pertama ya, dengan menggunakan teknik penomoran. Nah, sekarang kita lihat nih cara yang kedua, teknik menggambar. Coba perhatikan, soalnya sama ya, tapi caranya kita gunakan berbeda. Yang pertama ini option A ya, sama, kita analisis setiap optionnya. A gabung B gabung C, berarti A-nya digabung diarsir, kemudian B-nya, baru kemudian C-nya. Yang namanya digabung berarti kan semuanya diambil yang terarsir ya, yang terarsir semua diambil, sehingga penyelesaiannya seperti ini ya. Kan awalnya begini nih ya. Nah, supaya lebih jelas maka diperoleh seperti ini arsirannya, hasil akhirnya ya, arsiran akhirnya sama dengan yang digambar, jauh berbeda ya. Maka yang option A bukan jawabannya, karena yang diminta kan seperti ini kan gitu ya. Option A salah. Kita lihat option B. Option B ya. A iris B iris C ya. A diiris dengan B diiris dengan C. Ingat, irisan itu kan yang ada di ketiga-tiganya. Coba lihat yang mendapatkan ketiga arsiran itu yang mana? Yang ini otomatis kan yang di tengah saja. Kalau kita lihat maka akan jelasnya seperti ini. Nah, jadi inilah irisan dari A, B, dan C. Jadi yang diminta berbeda dengan yang di soal berbeda dengan yang option B, sehingga option B bukan jawabannya kan gitu. Nah, kita lihat option C dengan cara yang sama. Tapi kita lihat, selesaikan dulu yang di dalam kurungnya ini. B iris C dulu kan, berarti B kita arsir, kemudian C kita arsir. Mana hasil irisannya? Yang ini. Hasil irisannya kan yang ini. Kemudian baru digabung dengan A ya, kita gabung dengan A. Maka seperti apa dia daerah penyelesaiannya? Yang ini tadi digabung dengan yang A kan gitu ya. Maka jika dilihat maka seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah hasil akhirnya untuk yang option C, berbeda dengan yang di soal. Berarti C bukan jawabannya gitu ya. Kita lihat option D. B gabung C dulu ya. Selesaikan B gabung C. B digabung dengan C, maka hasilnya kan semuanya nih. B gabung C semuanya. Diiris ya. Ingat ini diiris dengan A. Diiris dengan A. B gabung C semuanya tadi yang ini. Ya, diiris lagi dengan A. Diiris loh, bukan digabung ya. Nah, maka jika dilihat maka akan seperti ini.
nah seperti ini ya. Jadi yang pertama tadi B gabung C-nya diiris dengan A yang ini. Persis sama tidak dengan yang soal? Persis sama ya. Sehingga jawabannya itu adalah option D, seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu nih yang option E seperti apa sih bentuknya, gambarnya ya. Dengan cara yang sama, A iris C dulu dilihat. A diiris dengan C. Mana dia irisannya? Yang ini nih, A iris C. Baru digabung dengan B. Baru digabung dengan B. Seperti apa dia hasil akhirnya? Nah, seperti ini ya. Berbeda dengan yang di soal. Nah, jadi itu menggunakan cara yang kedua, teknik menggambar. Sudah sangat jelas ya. Jadi kalau misalkan ada soal himpunan irisan gabungan, boleh kalian pilih dengan dua cara ini. Boleh cara teknik penomoran, kemudian teknik menggambar juga boleh. Terserah kalian. Mana enaknya kalian. Yang penting sekarang kita bahas tuntas. Oke, sudah sangat jelas ya? Sangat jelas. Oke, itu untuk penjelasan materi himpunan irisan gabungan soal UTBK. Jadi jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Nah, jangan lupa bisa diaktifkan loncengnya. Biar kenapa? Biar nanti kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru berkisar tentang UTBK dan soal-soal seperti ini. Dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.